mayit jumlahnya 1932 dan tambah lagi penggali kubur 1603. Jadi jumlah seluruhnya 3535 orang. Untuk bilal mayit dan penggali kubur ini adalah merupakan atensi perhatian Pemkab Deli Serdang, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Bupati Pak Haji Asari Tambunan dan Bapak Wakil Bupati Pak Muhammad Ali Yusuf Sregar atas pekerjaan yang mulia yang dilakukan oleh bilal mayit dan penggali kubur. Tidak semua masyarakat itu bisa melaksanakan tugas sebagai penggali kubur dan bilal mayit. Khususnya yang bilal mayit. Bilal mayit itu kan pekerjaan yang sangat mulia. Mereka memandikan mayit, memandikan jenazah, ya, jenazah yang dalam bentuk apapun mereka mandikan, dan tentunya mereka memandikannya itu ya pakai ya menggunakan ya sesuai dengan syariat lah, dengan syariat Islam, sehingga apa yang dilaksanakannya itu benar-benar pekerjaan yang sangat mulia, yang ini juga tidak sembarang orang bisa melaksanakannya. Untuk mekanisme pergantian bilal mayit dan penggali kubur itu kan mekanismenya tentunya dari dusun, desa, dari desa ke kecamatan, kecamatan baru ke kabupaten. Di kabupaten usulan dari kecamatan itulah di SK-kan oleh Bupati Deli Serdang. Dari SK Bupati Deli Serdang inilah nanti akan kita laporkan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan bilal mayit dan penggali kubur ini ke BPJS Ketenagakerjaan. Saya pikir kalaupun ada kita mau menggantikan bilal mayit dan penggali kubur, itu seharusnya juga harus dilaporkan ke kabupaten sehingga kita bisa melaporkannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalaupun misalkan dia tahun 2020 dia sudah dapat tali asih bilal mayit dan penggali kubur, di tahun 2021 diusulkan lagi karena dia setiap tahun diusulkan. 2022 diusulkan, ya kan? Jadi kalau seandainya dia diusulkan, itu tentunya sesuai dengan usulan tadi itu yang kita SK-kan. Kalaupun nanti dia di 2022 dia sudah diusulkan, 2023 tidak diusulkan lagi, ya tentunya apa alasan yang kuat untuk tidak mengusulkan yang bersangkutan untuk mendapatkan tali asih bilal mayit tadi. Jadi kan tentunya untuk menggantikan bilal jenazah atau bilal mayit tadi itu apa alasan yang kuat? Apakah penggantinya itu juga mampu melaksanakan tugas itu? Karena bilal mayit itu kan tidak semua orang yang bisa mampu melaksanakannya. Jadi saya pikir untuk menggantikan itu tidak semudah. Tidaklah suka dan tidak suka, ya. Jadi kami pikir kita di kabupaten ini juga mempercayai kepada dusun, desa, dan kecamatan untuk memilih orang-orang yang memang tepat untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Saya pikir itu. Jadi kalau menggantikannya itu betul-betul kalau memang sudah 2022 dia ada, 2023 dia tidak diusulkan, apa alasan dia tidak diusulkan? Ini kan jadi satu hal yang perlu dikaji oleh pihak kecamatan, pihak desa, ya, supaya jangan mengusulkan itu yang sudah ada tidak diusulkan malah digantikan dengan orang lain, tetapi apakah dia mampu melaksanakan tugas itu? Jadi mekanismenya seperti itu, dusun, desa, kecamatan baru ke kabupaten. Tapi kan perlu ada verifikasi juga gitu. Harus kita lihat juga. Karena kalau data kami di sini dengan ada usulan kecamatan itu ya itulah yang kami SK-kan. Tapi seharusnya pihak dari dusun, desa, dan kecamatan itu benar-benar melihat usulan yang tahun lalu orang-orangnya dan usulan untuk tahun ini, jadi harus dilihat kenapa
kan bisa pihak kecamatan menyampaikan kalau atas nama si A kenapa tidak diusulkan kembali gitu. Jadi itu dia. Nah, perihal dengan Bapak Ponirin, Pak, Bilal jenazah yang ada di desa yang baru, Pak. Desa Baru. Di desa baru. Nah, itu apakah terdaftar, Pak, di Kabupaten Deli Serdang? Iya. Kalau dari data kami, kami lihat tahun 2022, Bapak Ponirin itu terdata sebagai Bilal jenazah atau Bilal mayit, ya. Di 2023 dari usulan kecamatan yang masuk, Pak Ponirin sudah tidak ada. Sudah tidak terdaftar lagi, tidak diusulkan lagi untuk tahun 2023. Ini data dari kami, dan itu kan usulan itu kan dasar SK Bupati itu kan usulan dari kecamatan, ya. Jadi di 2023 data dari usulan itu tidak ada, itulah yang kami SK-kan. 2022 dia ada. Seperti apa alasan yang tepat, Pak, untuk menggantikan Bilal jenazah ini? Iya. Bilal jenazah atau Bilal mayit, kalau alasan yang tepat menggantikan Bilal jenazah dan Bilal mayit itu meninggal dunia yang bersangkutan, itu digantikan. Tapi pun yang menggantikan itu memang benar-benar dapat melaksanakan tugas sebagai Bilal jenazah, kan gitu. Jadi kalau mengundurkan diri, karena mungkin mengundurkan diri ada pekerjaan yang mungkin, atau pindah domisili keluar kota, tidak berada di Kabupaten Deli Serdang, karena ini kan melaksanakan tugas yang domisili di Kabupaten Deli Serdang, tidak mungkin pindah tugas atau pindah tempat tinggal ke kabupaten yang lain. Kemudian itu yang jelas, itu yang kuat, ya. Kalau untuk menggantikannya tanpa alasan yang kuat, saya pikir dasarnya apa gitu, ya. Harus benar-benar kalau memang dia Bilal mayit mau kita gantikan dengan orang lain, apakah dia selama ini bekerja, kan pastilah ada evaluasi, ya. Kalau misalkan dia sudah lama bekerja, katakanlah sudah terdaftar di desa itu, dia sudah Bilal mayit sampai katakanlah 10 tahun gitu kita bilang, atau 5 tahun dia sudah bekerja, ya kan. Tentunya ini kan pertimbangan. Kalaupun dia digantikan yang sudah bekerja sekian tahun, seperti 5 tahun atau 10 tahun dia sudah bekerja, kita gantikan dengan yang baru. Apakah yang baru ini bisa melaksanakan tugas seperti itu? Kan tidak sembarangan orang bisa melaksanakan tugas seperti itu. Jadi kami pikir menggantikan Bilal mayit ini tidaklah sembarangan, dan alasan-alasan yang kuat itu harus benar-benar bisa diterima gitu, ya. Bisa diterimalah alasan yang kuat, karena ini kan pekerjaan yang mulia, ini kan tidaklah kita memberikan artinya pemerintah kabupaten, ya, atensi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati terhadap Bilal mayit dan penggali kubur ini kan pekerjaan mulia ini, termasuklah visi Bupati. Visi Bupati itu yaitu religius, rukun dalam kebinekaan. Nah, itu dia. Jadi visi Bupati salah satunya adalah sejahtera, maju, religius, rukun dalam kebinekaan. Yang religius ini yang merupakan salah satu hal yang ditindaklanjuti, perhatian terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mulia seperti ini, ya. Inilah, ya, walaupun bisa kita lihat bahwa ini kan bukan honor, bukan gaji, tapi ini adalah tali asih yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Saya pikir seperti itu. Usulan yang pemberhentian pada Bilal jenazah nih, Pak, seperti meninggal atau mengundurkan diri, itu ya. Ada nggak, Pak, surat pemberhentian dari Pemkab yang diusulkan oleh desa dan kecamatan? Kalau seandainya gini, kalau mereka mau menggantikan itu kan mereka kan harus dari dusun diusul, kemudian dari desa
kemudian desa ke kecamatan, mereka kalau menggantikan itu kan harus ada lampiran. Kalau dia meninggal dunia ada surat kematiannya. Kalau dia mengundurkan diri ada surat pengunduran dirinya. Kalau dia mau digantikan apa alasan penggantiannya. Tentunya itu kan harusnya ada, baru diusulkan ke kabupaten. Gitu. Harusnya seperti itu. Jadi sebelum mengusulkan ke kabupaten, ini kan harus, kalau ada pergantian kan harus ada dokumen pendukungnya. Kalau dia meninggal, ada surat kematiannya. Kalau dia mengundurkan diri, ada surat pengunduran dirinya. Kalau dia mau digantikan, ada surat penggantiannya dengan alasan apa. Berarti Pak, data untuk sementara ini dari pihak kecamatan terkait pemberhentian Bapak Ponir ini, dari pihak kecamatan tidak ada memberikan keterangan ya untuk. Ya, kalau kami ada surat, udah kami sampaikan ke seluruh kecamatan untuk mengusulkan itu. Jadi pihak dari kecamatan itu dengan kepala desa kan tentunya punya mekanisme juga untuk mengusulkan ke kami. Kalau kami usulan itu kan jelas ditandatangani oleh camat, ya kan? Nah, jadi sudah dilihat tadi, dan usulan seluruh bilal mayit dan penggali kubur ya dari kecamatan yang resmi ditandatangani camat, itulah yang di-SK-kan oleh bupati. Gitu ya. Terakhir Pak, soal tali asih yang diberikan oleh pemerintah kabupaten ke camat, itu boleh nggak diwakilkan oleh orang lain selain bilal mayit, itu gimana? Gini, kalau pada waktu kita COVID kita kita berikan melalui kasih kesos, tetapi pada tahun 2023 ini kita langsung ke kecamatan. Nah, di situ kita kumpulkan, ada beberapa kecamatan, saya juga hadir di Pantai Labu, saya hadir di situ. Kita bilal mayit dan penggali kubur itu kita berikan langsung, kan di situ ada tanda tangannya, karena yang menerima itu langsung menandatangani pertanggungjawaban itu kan, untuk pertanggungjawaban kita. Begitu juga saya di Percut, begitu juga saya di Tanjung Merawa, saya hadir. Dan anggota-anggota itu sudah membawa uang untuk memberikannya kepada bilal mayit dan penggali kubur. Sudah diamplopi, tinggal ngasih. Itu dia. Jadi harusnya yang menerima itu yang bersangkutan. Kalaupun kasih kesos tinggal manggil ke kecamatan. Kalaupun mau melalui kepala desanya, nanti kepala desa tinggal di berapa orang misalnya dari dusun, dia harus ada tanda tangannya. Kalau tidak ada tanda tangannya itu kan berarti belum diberikan, ya kan? Nah, jadi tanda tangan semua yang menerima tali asih bilal mayit dan bilal jenazah, itulah pertanggungjawaban kita ke keuangan. Itu kalau nggak bisa kita lagi mencairkan untuk triwulan berikutnya kalau belum kita buat pertanggungjawabannya, kan gitu. Oke Pak, pesan apa sih yang mau Bapak sampaikan kepada bilal jenazah ini Pak dan penggali kubur Pak? Iya, saya sudah sampaikan pesan waktu saya datang ke kecamatan-kecamatan bahwa saya sangat pemerintah Kabupaten Deli Serdang ya itu sangat apresiasi kepada penggali kubur dan bilal mayat, karena ini ada pekerjaan yang mulia. Kemudian kami sampaikan bahwa pekerjaan ini juga harus dilaksanakan dengan ikhlas, sabar, saya bilang. Dan tentunya setiap orang yang berduka itu pastilah membutuhkan ya pekerjaan seperti Bapak ini membutuhkan sekali ya, sehingga janganlah lagi kita membebani ya kepada orang yang berduka, khususnya yang berduka itu yang kalangan masyarakat yang ekonominya ekonomi yang lemah gitu. Karena banyak juga fardu kifayah yang memang harus dilaksanakan. Kalau untuk masyarakat yang ekonomi lemah itu kan kita perlu bantu ya, sehingga fardu kifayah itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saya sampaikan Terhadap aib dari jenazah itu Pak? ya. Saya juga bilang bahwa saya
sampaikan juga luar biasa, karena Bilal jenazah ini atau Bilal mayit ini melaksanakan tugas itu tidak pernah mau itu. Kalaupun dia memandikan itu ada yang aneh-aneh, tidak pernah dia menceritakan kepada orang lain. Itulah luar biasanya. Ya, cukup dia pecah di perut gitu. Nah, gitu dia. Itulah luar biasanya Bilal mayit itu. Nah, itu. Karena itu salah satu kemampuan dari seorang Bilal mayit untuk tidak menceritakan aib dari jenazah yang dimandikan. Luar biasa memang. Dan itu nggak pernah saya dengar. Ya, tidak pernah saya dengar. Luar biasa itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah.